Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, ya Allah, singkapkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat mengasihi kami ciptaan-Mu. Allah kami yang maha berdaulat, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah kami yang terus bekerja dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa Roh Kudus? Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Menarik sekali Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kalau murid-murid Yesus yang sudah dipesan oleh Yesus tidak meninggalkan Israel. Murid-murid yang dahulu sangat ketakutan karena gurunya tidak ada. Dan mereka mengunci pintu di kamar mereka di Yerusalem. Tetapi pada saat itu, setelah mereka pulang dari menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, mereka datang ke Yerusalem dan disitulah Roh Kudus hadir dalam bentuk air, dalam bentuk udara, dan setelah itu api hinggap ke dalam tubuh mereka masing-masing. Apa yang terjadi? Mereka bisa berbahasa yang tidak dimengerti oleh bahasa orang-orang yang hadir pada waktu di Yerusalem, yang ribuan itu. Karena hari raya Safot atau hari raya panen. Mereka berbicara dengan lantang tentang Yesus Kristus itu siapa dan apa perbuatan-perbuatan Yesus yang telah Yesus lakukan, mulai dari penyembuhan-penyembuhan penyakit sampai dengan membangkitkan Lazarus orang mati. Dari mulai dia berteman dengan semua atau dengan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang berdosa, dan sampai dia berkata, "Aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang berdosa." Kita bisa lihat bahwa penolakan dari orang-orang yang pada saat itu membilang mereka mabuk, mabuk anggur, itu dengan berani dilawan oleh Petrus bahwa mereka tidak mabuk, bahwa ini adalah kekuatan Yesus Kristus yang telah kau salibkan itu, yang telah kau hina itu, bahkan kau memilih penjahat dibandingkan Yesus Tuhanmu untuk dibebaskan. Dia telah mati tetapi dia tidak mati untuk selamanya. Dia bangkit pada hari ketiga memenangkan kemenangan dari kuasa maut dan dia naik ke surga. Dan hari ini dia Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu dalam bentuk roh hadir di tengah-tengah Petrus dan rekan-rekannya. Itulah kekuatan keberanian dunamis yang terjadi dalam diri Petrus dan murid-muridnya. Sehingga dengan kekuatan keberanian Roh Kudus itu, dengan kekuatan kata-kata Roh Kudus itu membuat 3.000 orang bertobat. Hati mereka tersayat dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Petrus mengatakan, bertobatlah dan biarkanlah dirimu untuk dibaptis. Itulah Roh Kudus itu. Itulah Allah itu. Jadi kalau dikatakan siapa Roh Kudus itu, jangan sungkan.
Jangan ragu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri dalam bentuk roh. Iman rasuli mengatakan dengan jelas, aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus, satu Allah, tiga pribadi. Jadi itulah kekuatan juga yang membuat diri kita saat ini, yang hadirnya Roh Kudus dalam diri kita, untuk kita mampu menjadi saksinya, menjadi garam dan terang bagi seisi dunia ini. Mengapa kita harus menjadi terang? Karena kita adalah umat Allah yang sudah dikasihi Allah, ditebus Allah dengan darahnya yang mahal. Lihat Grandmaster Allah dari mulai kejadian sampai wahyu. Bukankah itu satu rangkaian indah yang menyatakan kepada kita betapa dia mengasihi kita, betapa dia tidak rela kita diambil oleh si iblis itu, dikuasai oleh kekuatan gelap itu. Lihat ini. Pada waktu Adam dan Hawa melanggar apa yang diperintahkan Allah untuk tidak memakan atau mengambil dan memakan buah yang di tengah, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Hawa dan Adam mengambilnya dan memakannya sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Sebelum mereka diusir ke dalam tangan Eden, Allah sudah merancang rencana keselamatan itu. Apa? Allah mengatakan kepada ular itu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, menghancurkan kepalamu, dan kau akan mematut kulitmu, tumitnya. Keturunan perempuan ini, keturunan Hawa ini adalah keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus dalam bentuk manusia, Allah dalam pribadi, Tuhan dalam bentuk manusia Yesus Kristus, mengalahkan maut. Pada hari ketiga dia hancurkan kematian itu, kuasa maut tidak ada. Allah itu menang dan bangkit dan naik ke surga. Tidak sebatas itu aja. Karena Allah tahu manusia yang jatuh dalam dosa itu rentan, rapuh dengan godaan, keinginan daging. Kita bisa lihat waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, begitu anaknya lahir dan Kain dan Habel, apa yang terjadi? Pembunuhan. Iblis menguasai dengan iri hatinya Kain dan membunuh adiknya Habel. Allah tahu persis dan Allah ingin menyelamatkan mereka sehingga Yesus datang, lahir, datang dan mati di kayu salib. Dan bukan itu saja, dia naik ke surga dan dia tidak membiarkan kita sendiri. Allah dalam bentuk roh beserta dengan kita, memberikan kekuatan dinamis itu, keberanian itu untuk mengalahkan keinginan daging kita terus menerus dan menjadi saksi sampai akhir hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, hari ini bukan kebetulan firman Tuhan berkata kepada kita bahwa di dalam dirimu ada Tuhan. Biarkan dia beracara seluas-luasnya dalam dirimu. Beranilah menyatakan kebenaran. Teruslah berpengharapan karena Allah yang ada dalam dirimu itu. Dan roh Allah sendiri itu yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan bagi dirimu. Dan bahkan jadilah saksi. Jadilah garam terang dunia buat sekelilingmu, buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat istrimu, buat suamimu, buat seluruh keluargamu, buat orang tuamu. Maka Tuhan akan menyertaimu senantiasa sampai akhir hidupmu. Teruslah hidup berkemenangan bersama Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami percaya ya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah itu sendiri yang ada dalam diri kami, dalam bentuk roh, yang menjadi kekuatan buat kami. Allah yang mengasihi kami, memampukan kami mengalahkan keinginan daging ini, dan berani menyatakan kebenaran itu melalui kehidupan kami, mulai garam kami, melalui terang kali, sampai hidup kami dipanggil oleh Tuhan.
Kami berserah ke dalam tangan-Mu. Masuklah Tuhan, terus beracaralah seluruh dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berlibur. Selamat berkarya, jadilah saksi, menjadi garam dan terang, sampai Tuhan memanggilmu. Amin. 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 Amin.